Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Tiada yang dapat kami banggakan, tiada yang dapat kami sombongkan ketika kami datang kepada-Mu. Kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami datang memuji menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami siap Tuhan untuk mendengar kebenaran firman. Maka kami telah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami telah menyembah-Mu Yesus. Kami telah memuji-Mu Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu hadir di tempat ini Yesus. Memenuhi setiap kami. Sehingga kami percaya kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami yang dalam pergumulan Tuhan berikan jawaban. Bahkan kami yang dalam masalah apapun, kami percaya bersama Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu mengubahkan setiap kami. Hati kami telah siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi anak-anak muda menama Tuhan Yesus yang mendengarkan firman-Mu, bahkan hamba yang menyampaikan. Urapi dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya pemberitaan firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Ini syukur kami Bapa, ini doa kami. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Wow, luar biasa. Para WL kita ya, para AWL kita dan juga singers kita sangat luar biasa, pemusik kita, bahkan juga antusias dari jemaat yang sangat dahsyat di hari ini. Sekali lagi, salam semuanya. Di mana kabarnya? Masih semangat ya? Sangat luar biasa hari ini kita kembali ke rumah Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Oke, ada yang sudah dapat kertas putih boleh kalau sudah dapat boleh diangkat. Kertas putih ya, outline khotbah. Sudah? Bapak Ibu semua sudah dapat? Kalau belum, nanti akan dibagikan. Sudah semua ya? Sudah, dan pulpennya masih lengkap Bapak Ibu dari minggu kemarin? Wow, luar biasa. Siapa yang pulpennya masih lengkap? Saya mau tahu Bapak Ibu. Bu Desi, Pak Endratmo, siapa lagi? Wah, berarti kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan apresiasi buat Pak Mamo sama Bu Desi yang sangat luar biasa ya, yang menjaga pulpennya. Tapi tenang Bapak Ibu, yang belum dapat pulpen nanti dikasih. Semua sudah dapat ya? Sudah dapat pulpen? Jadi hari ini mulai dari minggu kemarin, selama bulan April kita bicara mengenai berkat dan kutuk. Ya, kemarin dibawakan oleh hambanya Pastor Loli. Itu bagian yang pertama. Dan hari ini saya membawakan bagian yang kedua. Kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya, kembali seperti biasa. Yesaya pada pasal yang ke-24, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yesaya pada pasal yang ke-24, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Di sini judul besarnya adalah nubuat tentang akhir zaman. Bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijara sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu, penduduk bumi
akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca di kitab Yesaya pada pasal yang ke-24, kita dihadapkan, dikatakan di sini, kita dihadapkan namanya kutuk. Ini berbicara mengenai kutuk. Tetapi juga kalau kita ada perubahan, kita dihadapkan kepada berkat. Makanya di sini kita dihadapkan pada kutuk ketika kita melanggar kebenaran firman Tuhan. Kita dihadapkan pada kutuk yang seperti yang dikatakan oleh kitab Yesaya, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, ini yang terjadi ketika kita melanggar kebenaran firman Tuhan. Makanya orang percayalah yang harusnya yang menjadi yang pertama, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kenapa orang percaya yang pertama kali melakukan kebenaran firman Tuhan? Karena orang percaya yang membacanya dari kitab suci. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena orang percaya yang mendengarkannya setiap minggu. Di sini ada yang mendengar khotbah setiap hari, Bapak Ibu? Ada? Kalau ada sangat luar biasa. Kan di sosial media kita banyak ya. Ada khotbah singkat 1 menit, ada khotbah singkat 2 menit, ada khotbah singkat 3 menit. Kalau Bapak Ibu mendengar setiap hari, makanya sebagai orang percaya, kitalah yang pertama kali melakukan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan yang pertama, dan kita yang membaca. Kita punya Alkitab, kita punya kitab suci, di mana kita membacanya setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di outline khotbah seperti di kertas yang warna putih ini, saya kasih tahu clue-nya. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum, minggu lalu yang belum mengikuti, nanti kalau ada tulisan warna merah, nanti ditulis, diisi di yang di ini, yang dikosongkan. Makanya Bapak Ibu nanti ini diisi, terus dibawa pulang. Dan kemudian dibaca lagi di rumah. Jangan ditinggalkan di gereja Bapak Ibu. Nanti dibuang ke tempat sampah. Makanya kalau kita mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini dengan luar biasa, dengan teliti, bahkan kita mencatatnya, saya percaya iman kita makin dahsyat. Amin. Karena iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Apalagi ditambah kita mencatatnya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita mencatatnya, saya percaya kita akan mengingatnya. Makanya kalau di bangku sekolah atau di bangku kuliah, biasanya kalau dosen menjelaskan atau guru menjelaskan, biasanya murid membuat catatan singkat yang ada di buku mereka supaya apa? Supaya mereka bisa mengingat kembali pelajaran yang mereka dapat. Kita mulai dari opening ayat kita Bapak Ibu Saudaraku. Di sini dikatakan tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan di atas tanah selalu mendatangkan kutuk Tuhan. Ketika keadaan ini dibiarkan terus berlangsung, ada hal-hal yang akan terjadi pada suatu kota atau bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu lalu kita berbicara mengenai bagaimana ketika manusia jatuh dalam dosa, justru yang pertama kena kutuk adalah apa? Ingat? Tanah. Justru tanah yang kena kutuk Bapak Ibu Saudaraku. Maka coba kita buka dalam Alkitab kita. Kita buka Bapak Ibu Ulangan pada pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Ulangan pada pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Boleh media boleh bantu saya. Dikatakan di sini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan bahwa langit dan bumi menjadi saksi ketika kita melakukan firman Tuhan. Bahkan langit dan bumi menjadi saksi ketika kita melanggar kebenaran firman Tuhan. Ini yang menarik. Kenapa kemarin dikatakan bahwa tanah mencatat atau tanah menjadi saksi pelanggaran umat manusia. Mulai dari Adam, Bapak Ibu Saudara. Ini yang menarik. Kenapa di sini? Aku memanggil langit dan bumi. Bumi kalau dalam bahasa aslinya disebut Eretz atau Aret. Sedikit agak keren Bapak Ibu Saudara ya. Biar khotbah saya sangat luar biasa. Itu namanya Eretz. Makanya kalau Bapak Ibu baca berita-berita di Israel, ada satu
berita namanya Haaretz atau tanah ini atau juga bumi ini. Ya, Haaretz atau Eretz atau Aretz itu artinya tanah atau bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan pelanggaran, ya, dimulai dari Adam dan Hawa, ketika mereka melakukan pelanggaran, benar sekali bahwa tanah menjadi saksi atau bumi, karena bahasanya sama. Bumi menjadi saksi, bumi mencatat atau tanah mencatat pelanggaran umat manusia. Dan kemudian justru tanahlah yang kena sasaran paling pertama dari pelanggaran umat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan bahwa kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, dan berkat dan kutuk. Seperti kebenaran firman Tuhan yang kita belajar hari ini. Hari ini kita diperhadapkan dengan berkat dan kutuk Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita belajar mengenai berkat dan kutuk bagian yang kedua. Makanya Tuhan memberikan, diperhadapkan orang percaya berkat dan kutuk. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, berarti kita memilih kehidupan. Tapi kalau kita melanggar kebenaran firman Tuhan, berarti kita memilih kematian Bapak Ibu Saudara. Walaupun ada resikonya, ada konsekuensinya, walaupun memang kita telah ditebus oleh kebenaran oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dikatakan sesungguhnya, Yesaya pada pasal yang ke-24 ayat yang pertama tadi, Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kalau kita nggak melakukan kebenaran firman Tuhan, karena gereja adalah ambasador. Ingat, gereja adalah wakilnya Tuhan di bumi. Amin. Kemarin firman Tuhan kata gereja adalah ambasadornya kerajaan Allah. Kita adalah gereja Bapak Ibu Saudaraku, ambasador di muka bumi. Kitalah yang pertama melakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan menghancurkannya, dan akan membalikan permukaannya dan menyerahkan atau menyebarkan penduduknya. Boleh slide berikutnya? Oke, Bapak Ibu mulai boleh mencatat. Bapak Ibu mulai boleh ambil pulpen dan juga outline khotbahnya ya. Jadi tulisan yang warna merah itu Bapak Ibu catat di bagian yang dikosongin. Ya. Jadi saya kasih clue-nya biar nggak susah. Ya, boleh kelihatan Bapak Ibu Saudaraku? Jelas ya? Tulisannya jelas sekali. Kalau belum jelas, boleh agak maju sedikit ya. Karena di depan masih bisa kita dulu. Dikatakan hal-hal yang akan terjadi ketika kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kutuk yang akan terjadi yang pertama, Tuhan akan menanduskan bumi. Ya, Tuhan akan menanduskan bumi. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat dalam sejarah dunia ini, banyak terjadi kelaparan di berbagai tempat. Banyak terjadi kekeringan di berbagai tempat. Banyak terjadi hal-hal yang mendatangkan krisis di berbagai tempat. Kenapa? Karena pelanggaran akan kebenaran firman Tuhan. Kita mengingat kembali ketika Sodom dan Gomora, ketika diperhadapkan dengan pertobatan atau penghancuran. Ya, waktu itu Abraham lagi nego Bapak Ibu Saudara. Lagi ngobrol, bukan negosiasi ya. Lagi ngobrol sama malaikat Tuhan. Kalau ada 50 orang, 45 orang, 35 orang. Ya, bahkan sampai 5 orang. Enggak ada Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kita sebagai ambasadornya Tuhan, saya percaya kalau kita ditempatkan di kota di mana kita ada, kita ditempatkan di wilayah di mana kita ada, kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, dikatakan kutuk enggak akan terjadi. Tuhan akan menggantikan kutuk menanduskan bumi menjadi hal-hal yang mendatangkan kesuburan. Amin. Tuhan akan mendatangkan berkat ganti kutuk. Yang penting apa? Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang bagian berikutnya, bencana yang membuat kehancuran. Dan juga tidak ada kestabilan politik dan ekonomi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, sebagai orang percaya, itu akan berpengaruh pada ketidakstabilan politik di suatu daerah. Kenapa saya
Ini menurut saya Bapak Ibu Saudaraku boleh berbeda sama saya. Kenapa pemilihan umum presiden di Indonesia, saya nggak bicara politik Bapak Ibu Saudara, itu berlangsung dengan aman, berlangsung dengan nyaman, walaupun ada sedikit riak-riak kecil Bapak Ibu ya. Tetapi secara ya overall ya, secara keseluruhan aman, amin. Kalau kita melihat secara Indonesia aman, Indonesia wah pemilihannya berlangsung dengan aman, pemilihannya berlangsung dengan luar biasa ya. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ada kestabilan politik di negara ini. Ada kestabilan ekonomi di negara ini. Kenapa? Karena setiap minggu orang-orang percaya dari mimbar gereja mendoakan bangsa kita. Amin. Setiap minggu. Makanya kalau ada doa syafaat di berbagai gereja Bapak Ibu ya, baik gereja kita atau denominasi yang lain atau juga sinode yang lain, semua rindu berdoa bagi bangsa di mana kita ditempatkan. Kenapa? Karena kestabilan politik itu menjadi berkat bagi kita. Amin. Kestabilan ekonomi itu menjadi berkat bagi orang percaya. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengikuti berita dari tadi malam, ada yang ikuti Bapak Ibu Saudara. Timur Tengah lagi panas Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Mereka lagi kirim SMS, bukan SMS, rudal dari berbagai tempat, dari satu negara ke negara yang lain. Itu menjadi tugas kita orang percaya untuk kita mendoakan supaya kestabilan politik bukan hanya terjadi di negara kita, tapi juga terjadi di berbagai regional. Amin. Kenapa? Karena Timur Tengah penting Bapak Ibu. Minyak dari sana Bapak Ibu Saudaraku, kalau di sana kacau, Pertalite bisa naik Bapak Ibu, Pertamax bisa naik. Ya, sekarang aja udah begitu, apalagi naik. Kita yang punya kendaraan, bisa-bisa kita naik kendaraan umum. Atau juga bisa-bisa kita nggak pakai, kenapa? Harga naik. Itulah tugas kita orang percaya. Kenapa kita harus mendoakan? Kenapa kita harus melakukan firman Tuhan? Supaya ada kestabilan politik dan ekonomi yang berkatnya menjadi berkat kita juga. Kalau ekonomi lancar, saya percaya kita sebagai orang percaya juga diberkati. Kalau politik berjalan lancar Bapak Ibu Saudaraku, terus doakan bangsa kita. Terus doakan berbagai regional yang ada. Terus doakan berbagai benua yang ada Bapak Ibu. Supaya dunia kita ada kestabilan politik dan ekonomi. Karena berkatnya menjadi berkat kita juga. Dan yang bagian berikutnya, Tuhan menyerahkan penduduknya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di konteks perjanjian lama, orang-orang yang gak melakukan firman Tuhan, itu penduduknya diserahkan. Maksudnya diserahkan itu begini, pakai K2, gak ada H Bapak Ibu ya. Ya, coba ini sudah ada kata kuncinya ya. Bapak Ibu bisa ya catat di outline khotbahnya. Tuhan menyerahkan penduduknya, atau Tuhan membuang penduduknya. Ketika bangsa Israel, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan Bapak Ibu. Tapi ketika mereka melanggar kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan menyerahkan mereka. Tuhan memindahkan mereka, bahkan lebih kasarnya, Tuhan membuang mereka dari tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka nggak taat pada kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada stabilitas politik di Israel waktu itu, di kerajaan Yehuda dan Israel. Karena mereka melanggar kebenaran firman Tuhan. Boleh di slide berikutnya. Lalu apa pesan Tuhan untuk gereja? Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang saya katakan bahwa gereja adalah wakil Allah di bumi. Amin. Gereja adalah ambasadornya Tuhan. Ambasador kerajaan Allah di bumi. Gereja berbicara kita. Gereja itu adalah orang percaya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau gereja ditutup, iman orang percaya nggak goyah. Amin. Kenapa? Gereja adalah kita. Coba katakan, gereja adalah kita Bapak Ibu Saudaraku. Gereja mau ditekan, gereja mau dibakar, gereja mau dilakukan apapun, iman orang percaya nggak terpengaruh Bapak Ibu. Kenapa? Karena intinya, hakikatnya gereja adalah orang percaya. Amin. Gereja adalah kita selagi kita masih memelihara iman kita. Selagi kita terus percaya kepada Tuhan. Selagi kita terus tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Bapak Ibu Saudaraku.
saya percaya gereja nggak akan goyah, amin. Saya percaya orang Kristen tetap kuat, amin. Saya percaya orang Kristen tetap kokoh. Saya percaya orang Kristen tetap hebat. Kenapa? Karena gereja intinya adalah kita sendiri, adalah orang percaya. Dikatakan begini, bahwa apa yang menjadi tugas, apa pesan Tuhan untuk gereja yang merupakan ambasador atau wakil Allah di bumi. Yang pertama dikatakan kita belajar dari Yosua. Di sini dikatakan Tuhan berpesan kepada Yosua agar ia membunuh semua orang di tanah Kanaan. Dan Yosua dikatakan tidak boleh bertingkah laku seperti mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar dari seorang Yosua. Pesan Tuhan yang pertama bagi kita di sore hari ini, saya hampir mau bilang malam. Kenapa? Kebiasaan jam kita Bapak Ibu ya. Biasa kita jam 4. Jadi kalau khotbah biasanya sudah jam 5 lewat. Agak masuk ke jam 6. Ya sudah petang, sudah agak malam. Tapi saya agak lupa hari ini. Tapi saya lihat jam. Oh kita sore. Siang ke sore hari Bapak Ibu. Jadi gereja harus belajar dari seorang Yosua. Coba kita buka Bapak Ibu Saudaraku. Dari Ulangan pada pasal yang ke-7. Ayat 1 dan 2. Ulangan pada pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Ayat yang kedua, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Dan janganlah engkau mengasihani mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar dari pesan Tuhan kepada Yosua bahwa ketika dia mau masuk ke tanah Kanaan, ya dalam konteks perjanjian lama, kita harus pahami ini dengan baik. Ketika dia masuk ke tanah Kanaan, ya, ketika mereka Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan berpesan kepada mereka untuk mengalahkan bangsa yang ada di Kanaan. Bahkan juga untuk memusnahkan mereka. Ya, dalam konteks perjanjian lama Bapak Ibu Saudaraku, sekarang nggak boleh. Dalam konteks perjanjian lama, ini benar-benar dipahami dengan serius. Tuhan menyuruh Yosua untuk membinasakan penduduk yang ada di Kanaan. Supaya apa? Yang pertama, supaya orang Israel tidak dipengaruhi ketika mereka mengikuti Allah orang-orang yang ada di Kanaan. Karena penduduk Kanaan adalah penduduk berhala, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka menyembah berhala. Mereka punya Allah kecil, kalau Allah berhala-berhala, dewa-dewa. Dan itu Tuhan gak suka. Makanya kalau penduduk ini dibiarkan di tanah Kanaan, pasti akan mempengaruhi orang Israel. Itu akan membuat orang Israel terpengaruh. Sehingga Tuhan katakan mereka dimusnahkan. Supaya apa? Supaya ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka hanya memuji Tuhan. Mereka tidak menyembah berhala, tetapi mereka memuji Tuhan yang benar. Itu tujuan dari Tuhan, mau supaya Yosua dan orang Israel memusnahkan orang-orang yang ada di Kanaan waktu itu. Dalam konteks perjanjian lama, ini dipahami secara baik. Jangan sampai Bapak Ibu pulang dari tempat ini, ya, kemudian ketika di luar, tadi Pak Ari katakan kita boleh memusnahkan bangsa-bangsa. Ini dalam konteks perjanjian lama. Sekarang nggak boleh Bapak Ibu Saudaraku. Konteks perjanjian lama supaya apa? Supaya bangsa Israel bisa, mereka tidak dipengaruhi, mereka tidak melakukan berhala. Jadi Tuhan menyuruh mereka untuk memusnahkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Tetapi berikutnya dikatakan, tetapi Yosua tidak melakukan sepenuhnya.
apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pertama Tuhan menyuruh Yosua supaya untuk memusnahkan orang-orang yang ada di Kanaan. Tetapi mungkin Yosua kasihan Bapak Ibu ya. Karena ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka menghancurkan banyak bangsa. Mereka mengalahkan berbagai bangsa. Dan ketika masuk ke tanah Kanaan, Yosua tidak sepenuhnya melakukan perintah Tuhan. Dan kalau kita belajar bagaimana sejarah orang Israel ketika ada di tanah perjanjian, mereka terpengaruh dengan berhala-berhala. Mereka terpengaruh untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita tidak mengikuti perintah Tuhan dengan luar biasa, impact-nya akan dahsyat. Kalau kita tidak mengikuti perintah Tuhan dengan benar, akan mendatangkan hal-hal yang kurang baik. Akan mendatangkan apa? Kutuk. Hari ini kita belajar berkat dan kutuk Bapak Ibu Saudaraku. Makanya orang-orang Israel ketika mereka ada di tanah Kanaan, ya, mereka masih berteman sama orang-orang ini. Mereka masih bersekutu sama orang-orang ini. Dan apa yang terjadi? Mereka terpengaruh dan akhirnya mereka terbuang. Walaupun kemudian mereka kembali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Artinya kita belajar bahwa di sini Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melakukan perintah Tuhan dengan baik, maka Tuhan akan menjaga kita. Amin. Kalau kita melakukan perintah Tuhan dengan baik, maka Tuhan akan Tuhan akan menyediakan berkatnya bagi kita. Dimanapun di tanah yang Tuhan percayakan kepada kita. Di tempat di mana Tuhan percayakan kita. Baik di pekerjaan kita. Baik di usaha bisnis kita. Anak-anak muda, mereka di pendidikan mereka. Kuliah mereka. Sekolah mereka. Tuhan memberkati. Kenapa? Ikut Tuhan. Ikut lurus. Ikut Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan lurus Bapak Ibu Saudaraku. Ya, lurus-lurus saja aman. Tapi kalau kita berbelok ya. Sedikit berbelok. Tuhan akan mengembalikan kita. Tapi keras Bapak Ibu Saudara. Ingat baik. Kalau Tuhan sudah mengingatkan kita. Ayo ke gereja. Ayo baca Alkitab. Ayo lakukan firman Tuhan. Ayo. Suara yang pertama saya percaya dari Roh Kudus. Suara Tuhan mengingatkan kita melalui Roh Kudus. Untuk kita rajin gereja. Untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan saya percaya kalau kita sudah diingatkan. Lakukan. Karena kalau suara itu berulang-ulang. 3 kali 4 kali. Tuhan akan mengembalikan kita dengan cara yang bisa melalui sakit. Ini bukan ancaman Bapak Ibu. Bisa melalui sakit. Bisa melalui hal-hal yang tidak kita tahu Bapak Ibu Saudaraku. Makanya hari-hari ini banyak firman Tuhan mulai diselewengkan. Makanya anak Tuhan harus hati-hati. Anak Tuhan harus belajar dari Alkitab yang murni. Kenapa? Karena hari ini kalau Bapak Ibu mengikuti berbagai sosial media, ada ajaran-ajaran yang mengatakan, nggak perlu kok kita ke gereja. Yang penting kita percaya Tuhan. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang ada di HGC sangat dahsyat. Kita terus mau datang kepada Tuhan. Bahkan banyak anak muda yang mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada firman-Nya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Bapak Ibu Saudaraku ingat baik. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan supaya kita diselamatkan. Tapi karena kita sudah diselamatkan. Makanya Tuhan katakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ayo kita rajin ke gereja. Saya percaya kita bertumbuh. Apalagi di HGC ada outline khotbah Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita mengikuti dengan seksama, walaupun bukan proklamasi ya, kita mengikuti dengan baik ya, kita mengikuti dengan teliti, kita catat, kita bawa pulang, kita baca di rumah, kita akan mendapatkan banyak hal baru. Makanya saya katakan kepada beberapa teman youth yang hadir lebih awal tadi bahwa kalau ini dicatat dengan baik, ini disimpan, teman-teman ketika dipercayakan khotbah mendadak di kampus atau di sekolah, pakai ini langsung jadi. Kenapa? Karena teman-teman sudah mendengar di gereja, sudah catat, pasti nempel di pemikiran kita. Amin. Makanya ayo biar gak ketinggalan, terus catat Bapak Ibu Saudaraku. Di sini dikatakan Yesaya pada pasal yang ke-24 ayat yang kedua, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dikatakan maka
Seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib yang orang yang berpiutang. Bapak Ibu Saudaraku, di slide berikutnya boleh ditampilkan. Dikatakan bahwa kita adalah imam-imam yang ditempatkan Tuhan di bangsa ini. Kita sudah belajar minggu lalu bahwa kita adalah wakil atau duta besarnya kerajaan Allah di bumi. Kita adalah wakilnya Tuhan di bumi, Bapak Ibu Saudaraku. Dan hari ini kita dipercayakan lagi bahwa kita berdoa mewakili bangsa. Saya percaya bahwa doa orang benar, doa orang Kristen akan mengubah situasi. Amin. Doa kita jangan dilihat dari jumlah yang berdoa, Bapak Ibu. Doa yang penting kita mau doa bagi bangsa ini. Bangsa ini akan diubahkan. Kalau kita rajin berdoa bagi bangsa kita, saya percaya kita sebagai dikatakan adalah imam-imam yang ditempatkan di bangsa ini. Bangsa kita akan diubahkan. Coba kita buka Bapak Ibu dari Yunus pada pasal yang ketiga ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Yunus pada pasal yang ketiga ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah di sini katakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ayat yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ayat yang ke-6. Boleh ditampilkan ayat yang ke-6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkanlah jubahnya. Diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di abu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa kita adalah orang percaya sebagai imam. Kita berdoa supaya kota kita diubahkan. Yunus, Bapak Ibu Saudaraku, diutus oleh Tuhan supaya dia bisa mengubahkan keadaan Niniwe. Kenapa keadaan Niniwe harus diubahkan? Karena nggak ada satupun orang percaya di Niniwe, Bapak Ibu. Sodom dan Gomora itu masih ada orang percaya. Berapa, Bapak Ibu? Kalau kita mau hitung, 4 orang. Lot, istrinya, 2 orang, anaknya. Masih ada 4 orang di Sodom dan Gomora yang berdoa bagi Sodom dan Gomora. Sehingga, tapi kalau kita melihat selanjutnya, tetap Sodom dan Gomora dihancurkan. Kenapa? Enggak ada sampai 10 atau 5 orang percaya di situ. Makanya ketika Abraham berbicara kepada Tuhan, ya, ada 50, 45, 40, 30, 20, 10. Enggak ada, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sehingga Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Makanya ketika kalau kita melihat peristiwa Yunus ke Niniwe, Niniwe saya percaya kalau mereka enggak bertobat, kutuk yang didatangkan Tuhan atas Niniwe lebih dahsyat dari Sodom dan Gomora. Dan apa yang terjadi? Menarik. Ketika Yunus sampai ke Niniwe, apa yang terjadi? Yunus berseru di kota Niniwe. Yunus adalah orang asing, Bapak Ibu Saudara. Yunus berseru kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe supaya ada pertobatan. Yunus juga ada ancaman. Kenapa? Karena Yunus menyampaikan pesan Tuhan. Kalau nggak ada pertobatan, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Niniwe akan dikutuk Tuhan, dihancurkan Tuhan. Dan ini respon yang menarik, Bapak Ibu Saudaraku. Niniwe, mereka merespon dengan luar biasa. Niniwe dari orang-orang kecil, dari golongan rakyat jelata sampai golongan penguasa, mereka semua berpuasa, bahkan mengenakan kain kabung, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Niniwe mendapat kasih Tuhan.
kutuk yang sudah Tuhan rancangkan atas kota Niniwe, Tuhan ubahkan menjadi berkat. Kenapa? Karena mereka semua bertobat. Karena ada seorang yang disebut sebagai imam, atau di sini yang menyampaikan, yang mendoakan, bahkan menyampaikan firman Tuhan kepada orang Niniwe supaya mereka bertobat, dan pertobatan terjadi. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin hari ini kita adalah orang yang ada di lingkungan kita, kita hanya satu orang percaya. Dan kita melihat lingkungan kita begitu rusak. Kita melihat lingkungan kita, wah ini nggak bisa. Lingkungan kita hancur. Kita melihat lingkungan kita nggak ada masa depan, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ingat baik, kalau Tuhan menempatkan kita di satu tempat, kalau Tuhan menempatkan kita di satu wilayah, atau satu RT, satu kelurahan, satu wilayah, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau wilayah yang kita ada di situ, kita menjadi ambasadornya Tuhan. Amin. Kita mengubahkan wilayah itu. Kita mendoakan wilayah itu. Kalau kita ada di satu wilayah, kita adalah imam, Bapak Ibu, imam yang mendoakan wilayah itu, supaya wilayah itu mengalami perubahan. Kalau kita ada di lingkungan satu pergaulan, dan kalau kita melihat bahwa pergaulan itu rusak, kita melihat bahwa pergaulan itu nggak ada masa depannya. Pergaulan ini, wow, benar-benar rusak. Tapi kalau kita adalah orang yang masih mau mengikuti kebenaran firman Tuhan, kalau kita ada di situ, Tuhan mau supaya kita bisa mengubahkan keadaan itu. Amin. Tuhan mau supaya kita bisa mengubah situasi itu. Kenapa? Karena kita adalah ambasadornya Tuhan, wakilnya Tuhan, yang tugasnya adalah sebagai imam tadi, mendoakan, bahkan mengubahkan keadaan itu. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kita, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya kalau kita ada di suatu tempat, hanya kita orang percaya, hanya kita yang masih mengikuti kebenaran firman Tuhan, nggak usah protes. Tapi Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana supaya lingkungan itu Tuhan ubahkan. Bahkan ibu-ibu, kalau ada di, ya biasanya ibu-ibu kan ada arisan ya. Ada di sini ibu-ibu yang ikut arisan? Ada ya pasti, biasa banyak ibu-ibu yang ikut arisan keluarga, arisan, apalagi banyak arisan ya. Dan kalau melihat atau juga arisan keluarga atau perkumpulan satu komunitas, yang kita melihat bahwa komunitas ini kurang membangun, komunitas ini hanya menjatuhkan, komunitas ini tidak membuat kita maju, bukan berarti kita mundur. Bapak Ibu Saudaraku, ingat baik, bukan berarti kita mundur. Kenapa? Tuhan mau kita mengubahkan situasi ini. Amin. Tuhan mau kita ada di situ supaya lingkungan ini, supaya situasi ini berubah dari hal yang gak benar menjadi hal di mana orang dapat diberkati melalui kita. Si Yunus gak protes. Dia ada di Niniwe, kota besar, ratusan ribu penduduknya, Bapak Ibu Saudara. Dia orang asing, dia nggak protes, tapi dia tahu bahwa dia berdoa mewakili suatu bangsa, dia berdoa mewakili suatu kota, dan akhirnya terjadi revival, terjadi kebangunan rohani, terjadi pertobatan di Niniwe. Saya percaya bukan hanya Yunus yang bisa seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kita pun di lingkungan pergaulan kita, di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan bisnis kita, lingkungan pendidikan kita, lingkungan pergaulan, dimanapun Tuhan mau kita mengubahkan situasi itu. Kalau kita melihat ada hal-hal yang gak benar, kita gak mengikut. Kita melihat bahwa ada hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Ingat baik, kita adalah ambasadornya Tuhan. Kita adalah buatan Allah yang gak mudah untuk mengikuti orang lain. Kita hanya mengikuti kebenaran firman Tuhan. Ingat baik, kita adalah imamnya Tuhan. Kita adalah ambasadornya Tuhan untuk mengubahkan situasi itu. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, tugas orang percaya memang gak gampang. Makanya orang percaya kan selalu disorot. Ya, pernah nggak Bapak Ibu lihat? Punya lingkungan pergaulan, nggak ke gereja, nanti ada teman bilang begini, Kristen kok nggak gereja? Biasanya begitu, ya.
Apalagi kita di lingkungan pergaulan yang orang Kristennya nggak banyak. Ya, Natal kok nggak ke gereja. Ya biasanya hari raya kan mereka hafal ya. Kenapa? Kita menjadi sorotan Bapak Ibu Saudaraku. Kita menjadi sorotan karena orang melihat Tuhan. Orang melihat bahwa kita adalah ambasadornya Tuhan. Kita adalah wakilnya Tuhan di bumi. Makanya dari ujung kaki sampai ujung kepala kita itu akan diawasi oleh banyak orang. Ingat baik bahwa kita seperti kota yang terletak di atas bukit. Itu dilihat oleh banyak orang. Makanya orang percaya kalau jatuh Bapak Ibu Saudara itu dihujat banyak orang. Kenapa? Karena menjadi sorotan banyak orang. Tapi ingat baik, kalaupun orang sudah jatuh, tugas kita bukan tanpa menjatuhkan. Tapi tugas kita untuk memberikan semangat. Tugas kita memberikan nilai-nilai yang membangun. Supaya dia kembali kepada Tuhan. Supaya dia kembali semangat seperti kasih mula-mula. Bapak Ibu Saudaraku, sangat luar biasa sebagai orang percaya. Kita belajar dari seorang Yunus. Coba kita buka lagi dalam Kejadian pada pasal yang ke-18 ayat 13 sampai ayat yang ke-33. Kejadian pada pasal yang ke-18 ayat 16 dan juga sampai ayat yang ke-33. Saya nggak bacakan semua Bapak Ibu, tetapi saya akan merangkumnya bagi kita. Dikatakan bagaimana ketika seorang Abraham, di mana dia adalah ambasadornya Tuhan, dia adalah imamnya Tuhan di tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan dia menjadi wakilnya Tuhan. Dia bertawar, dia menawar, dia bernegosiasi. Dia berbicara dengan malaikat Tuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa dia berbicara dengan malaikat Tuhan, yaitu Tuhan itu sendiri. Atau Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, berbicara dengan Tuhan. Kalau ada orang, 50 orang baik di kota ini, apakah Tuhan gak punya kasih untuk kota ini? Apakah ada 40 orang? Kemudian 30 orang. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, 20, 10. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kenapa kita orang percaya? Ketika dipercayakan pada suatu komunitas atau wilayah, kita harus berdoa bagi tempat itu. Karena mungkin gak banyak orang percaya yang ada di situ. Mungkin Tuhan mau mengubahkan keadaan kota itu. Tuhan mau mengubahkan keadaan lingkungan itu. Kalau kita berdoa untuk tempat itu. Kalau kita menjadi teladan di tempat itu Bapak Ibu Saudaraku. Makanya orang percaya walaupun gak banyak, gak usah takut. Tetap menjadi teladannya Tuhan. Amin. Pesan Tuhan bagi kita hari ini. Yang kita belajar dari berkat dan kutuk bagian yang kedua. Yang pertama, kita belajar dari seorang Yosua. Yosua adalah orang yang hebat Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak sepenuhnya mengikuti kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Imbasnya bagi suatu kota, bagi suatu bangsa. Ya, imbasnya bagi suatu bangsa. Makanya kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, walaupun kita satu orang, itu imbasnya bagi, impactnya bagi suatu kota. Ya, Bapak Ibu boleh mencatat kembali di outline khotbahnya seperti yang warna merah. Ya, saya berikan contoh begini. Pernahkah Bapak Ibu melihat bahwa beberapa waktu lalu, ya ada yang nggak tahu jalan layang nontol Casablanca, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang nggak tahu di sini? Kalau nggak tahu berarti baru di Jakarta. Felix pasti tahu ya. Ya, welcome back Felix ya, kembali dari kampung ke Jakarta. Mantap, dengan temannya kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum ada pelanggaran di jalan layang nontol Casablanca, itu 24 jam kita bisa lewat. Amin. Makanya kan ada orang yang ngambil foto ya City Light Jakarta malam-malam. Tapi karena beberapa oknum, makanya terjadi pelanggaran di jalan layang ini Bapak Ibu. Makanya sekarang ditutup. Mulai dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi kalau nggak salah. Itu ditutup, kendaraan nggak bisa lewat. Makanya kalau Bapak Ibu lewat hari ini ada portal. Ya, itu bukan perumahan Bapak Ibu, jalan layang. Ada portal di situ. Jadi jam 10 tank tutup. Portal yang ada dekat Mall Casablanca, Kokas, yang juga dekat WTC Sudirman, itu ditutup sampai jam 4 pagi. Kenapa? Karena sebelumnya ada pelanggaran. Minta maaf, sebenarnya motor nggak boleh lewat. Karena ada ya, ada rambu-rambunya di situ, ada lambang motor
kemudian disilang begitu ya. Motor nggak boleh lewat Bapak Ibu Saudara. Tapi sepengetahuan saya, selalu saya lewat jalan layang nontol Casablanca, pasti ada motor yang lewat Bapak Ibu. Ya, saya bawa mobil Bapak Ibu, pasti ada motor yang lewat dan jalannya pelan sekali. Karena mereka katanya lagi ambil video ya, nanti taruh di TikTok atau di sosial media mereka. Jadi dari pelanggaran ini, saya nggak tahu ada orang Kristen di situ nggak ya, yang melakukan pelanggaran ini Bapak Ibu Saudara. Ingat baik, walaupun banyak orang melakukan pelanggaran, tapi orang percaya nggak boleh. Amin. Karena kita adalah ambasadornya Tuhan. Kita adalah wakilnya Tuhan. Dan pelanggaran ini berlangsung terus menerus. Makanya pemerintah mengambil sebuah tindakan tengah malam. Mulai dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Jalan layang nontol Casablanca sampai Tanah Abang ditutup. Kenapa? Banyak pelanggaran yang terjadi. Artinya begini yang kita bisa pelajari dari sini, bahwa akibat pelanggaran satu orang itu mendatangkan halangan bagi banyak orang. Hanya karena beberapa oknum, hanya karena beberapa orang yang melanggar aturan lalu lintas. Kemudian pemerintah mengambil tindakan tegas yang dimana merugikan banyak orang Bapak Ibu Saudaraku. Ya, makanya kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, impactnya bukan hanya buat kita orang percaya, bukan hanya buat diri kita, buat banyak orang. Kenapa? Karena kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, seperti kita menaati aturan lalu lintas, maka yang terjadi, pemerintah mengambil kebijakan yang benar Bapak Ibu. Makanya kalau beberapa hari lalu, kemarin kalau nggak salah, ya kemarin saya cari tempat untuk gunting rambut, karena rambut saya sudah panjang Bapak Ibu. Saya cari dari Jakarta Barat, ya kemudian sampai di daerah Tebet. Makanya ketika sampai daerah Tebet, istri bilang begini, dekat rumah Bu Desi nih. Oh iya kan saya hafal plat nomor ya kan. Jadi kalau lewat nanti saya klakson begitu. Kemudian nggak ketemu tempat gunting rambut, karena banyak yang pulang kampung ya. Banyak yang pulang kampung. Jadi buka pun cuma beberapa jam Bapak Ibu. Pas pulang kembali ke Jakarta Barat, jalan layangnya sudah ditutup. Dan ya, akibat pelanggaran beberapa orang, banyak orang kena imbasnya. Bayangkan, kita lewat bawah lebih lama Bapak Ibu ya, sampai ke Tanah Abang. Kalau kita lewat atas, itu lebih cepat. Lewat jalan layang nontol, itu lebih cepat. Makanya sebagai orang percaya, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita taat pada aturan undang-undang yang ada di satu kota, maka berkat itu bukan hanya buat diri kita, tapi berkat karena kita melakukan firman Tuhan atau kita melakukan undang-undang yang ada di satu kota, itu mendatangkan berkat bagi banyak orang. Tetapi akibat pelanggaran kita, cuman satu orang atau beberapa oknum, itu akan membuat banyak orang mengalami hambatan atau mengalami berbagai hambatan ketika mereka melakukan suatu perjalanan. Bapak Ibu Saudaraku, itu hal yang simpel, tapi merugikan banyak orang. Makanya sebagai orang percaya, mari lakukan kebenaran firman Tuhan. Karena impactnya bukan hanya buat kita, tapi buat suatu kota, buat penduduk yang ada di kota tersebut. Tadi sebelum ke sini Bapak Ibu kalau lihat di grup kan saya janji, kita kumpul di gereja jam 11. Minta maaf, saya terlambat Bapak Ibu. Saya sampai sini setengah 12. Karena baru pertama kali, ini bukan bela diri, saya salah. Ini bukan pembelaan Bapak Ibu ya. Saya ketika kita biasa ibadah jam 16 ya, jam 4 sore. Saya sudah mengukur bagaimana saya sampai sini setengah 3. Tapi karena hari ini baru, kemudian dari rumah saya ke pom bensin, ternyata kalau siang-siang Bapak Ibu, ada orang-orang di perjalanan, itu jalan bawa kendaraannya kayak pelan sekali Bapak Ibu ya. Saya mau klakson, takut tersinggung ya kan. Tersinggung, karena beberapa waktu lalu saya baca di berita, di jalan tol Tangerang Jakarta ya, ada orang yang berantem di tol Bapak Ibu. Kenapa? Karena akibat ya klakson. Jadi saya nggak mau klakson. Kenapa? Ketika saya klakson, orang yang tersinggung, pas dia turun ketahuan pendeta Bapak Ibu, malu ya. Jadi orangnya pelan, saya juga ikut pelan. Habis isi ke bensin ke SPBU, saya ke arah tol, pelan juga, saya juga ikut pelan Bapak Ibu Saudara. Dan sampai ke tol, ya agak cepat, tapi saya katakan saya
Saya terlambat, makanya saya sampai sini jam 11:30, telat 30 menit. Kenapa? Karena ya pertama hal yang baru juga, kita ibadah jam 1 siang. Yang kedua, banyak hal yang terjadi. Mungkin lain kali saya akan lebih cepat lagi dari rumah supaya saya nggak terlambat, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Sebagai ambasador Tuhan, sebagai imamnya Tuhan, bukan hanya kutuk yang terjadi di satu kota, tapi berkatlah yang Tuhan datangkan atas satu kota. Karena apa? Karena kita sebagai orang percaya melakukan kebenaran firman Tuhan. Kembali ke slide kita, di bagian dikatakan, bagian penutup, masa depan kota dan bangsa terletak pada sejauh mana anak-anak Tuhan yang berstatus sebagai imam bisa hidup kudus dan menaati firman Tuhan. Seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu Saudara. Kalau hidup kita lurus melakukan kebenaran firman Tuhan, maka berkatnya bukan hanya buat kita, tapi buat banyak orang. Bahkan dalam perjalanan ke sini juga, ya ada satu tempat di daerah saya nggak mau sebut nama daerahnya. Takut orang-orang di situ tersinggung. Biasanya yang lawan arah motor, Bapak Ibu. Wah, itu kalau dari pagi, siang, sore, motor lawan arah udah kayak satu komunitas, banyak yang lawan arah. Saya nggak pernah melihat mobil lawan arah. Tadi saya ke gereja, saya lewat, Bapak Ibu, ada mobil lawan arah. Saya katakan ini ada peningkatan pelanggaran. Mungkin karena banyak yang banyak yang belum balik ke Jakarta, jadi orang-orang mulai seenaknya. Ya, dulu yang lawan arah motor, tadi saya ketemu mobil. Jangan sampai orang percaya mobilnya yang lawan arah, Bapak Ibu Saudaraku. Kecuali memang nggak tahu. Mungkin ke tempat yang baru, kurang melihat rambu-rambunya, nggak tahu, nggak masalah. Kita bisa belajar lagi. Tetapi mari sebagai orang percaya, mari melakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya berkatnya bukan hanya buat kita, tapi buat banyak orang. Dikatakan penutup, ketika anak-anak Tuhan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan terus berdoa untuk kesejahteraan kota, dan Tuhan dan bangsa, Tuhan akan meluputkan semua hal yang jahat, dan berkatnya tercurah bagi bangsa ini. Ingat baik Bapak Ibu Saudara, di opening tadi pendahuluan saya katakan, kenapa pemilihan umum di bangsa kita bisa berjalan dengan baik? Karena salah satu faktornya ada peran anak-anak Tuhan yang mendoakan kota, yang mendoakan bangsa, yaitu mendoakan bangsa kita Indonesia, sehingga pemilu berjalan dengan lancar, ekonomi, stabilitas politik berjalan dengan baik, karena doa kita orang percaya. Salah satu faktornya yaitu adalah doa kita. Makanya terus doakan bangsa kita, terus doakan kota di mana kita ada. Jangan hanya doakan diri kita, Bapak Ibu, berbagai banyak permintaan, tapi doakan lingkungan di mana kita ada, doakan kota di mana kita ada. Karena berkatnya menjadi berkat kita juga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami diingatkan Bapa. Kami belajar Tuhan mengenai berkat dan kutuk bagian yang kedua. Bahwa kami belajar dari seorang Yosua, di mana ketika Engkau memberi perintah untuk menaati kebenaran firman Tuhan, dia melakukan tapi tidak melakukan sepenuhnya. Kami juga belajar Bapak, kami menjadi wakil. Kami mendoakan bangsa di mana kami ada. Kami membawa pesan Tuhan. Kami berdoa mewakili bangsa di mana Tuhan tempatkan kami. Memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sebagai ambasadornya Tuhan, sebagai imamnya Tuhan, karena kami berdoa bagi kota di mana kami ada, bangsa di mana kami ada, kami terus melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena ketika kami melakukan kebenaran, berkatnya bukan hanya buat kami, tapi berkatnya buat banyak orang. Dan kami menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami. Firman Tuhan ini mengubahkan setiap kami. Dengan firman Tuhan ini dapat kami dengar, dapat kami lakukan, sehingga di mana Tuhan tempatkan kami. Walaupun kami sendiri, walaupun kami minoritas, tapi kami terpanggil untuk mengubahkan suatu kota. Kami terpanggil untuk menjadi berkat bagi satu kota. Bagi kota kami Jakarta, bagi kota kami Jabodetabek, bagi bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan.
Setiap stabilitas politiknya Tuhan berkati, ekonominya Tuhan berkati. Pemimpinnya Tuhan berkati dari presiden kami. Wakil presiden dan para pemimpin daerah Tuhan berkati. Bahkan juga kami bersyukur Bapa, bahwa kami dapat menikmati pesta demokrasi yang berjalan lancar. Biarlah tugas kami terus kami lakukan, yaitu mendoakan kota ini Tuhan. Mendoakan bangsa ini Bapa. Dan biarlah kami terus semangat melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami semakin hari kami menjadi kuat ketika kami menjadi ambasador-Mu Tuhan. Kami menjadi kuat ketika kami menjadi imam-Mu Tuhan. Bahkan berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Ketika kami membaca ulang setiap catatan khotbah yang telah kami lakukan, itu akan menjadi berkat bagi kami. Bahkan juga menjadi berkat bagi lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Berkati setiap pekerjaan. Berkati setiap usaha bisnis saya anak-anak. Pendidikan mereka. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Ini syukur kami Bapa, ini doa kami. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.